Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema anak angkat penyelamat. Aduh saya tadi sempat kaget nih sebelum iklan, Ustadz Maulana marah-marah gara-gara saya ngangkat telepon teman saya yang nanya. Ustadz mohon izin maaf nih kita lanjutin yang tadi. Maaf tuh tadi teman saya kan bilang katanya dia tuh pengen angkat anak tapi sebagai pancingan karena dia tuh udah nikah bertahun-tahun belum dapat keturunan. Nah tapi nanti kalau misalnya udah anaknya udah ada ya udah dikembaliin lagi. Itu boleh nggak sih? Nah gimana? Takutnya apakah memang ada dalam hukum Islam tuh kalau mengangkat anak itu dibukakan sama Allah jadi punya keturunan apa kayak gimana? Nah ini mohon penjelasannya takut salah nih. Mohon izin Habib, maaf tadi aku agak emosi. Makanya Habib heran Ustaz. Habib kan heran gimana dong ini iklan aja kita katanya tadi. Silakan Gini, Ustadz Maulana. mohon maaf, mengangkat anak dengan niat sebagai pancingan agar dapat anak itu adalah bentuk tradisi. Oh, tradisi. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Cuma yang jadi masalah ada namanya dalam Islam tabanni. Tabanni itu mengadopsi, mengambil anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan sebagai anak sendiri. Sekali lagi, sebagai anak sendiri. Mohon maaf tanpa menggurui, ini luar biasa loh, enak loh kalau kita daripada ngambil maaf ya benda mati dijadikan anak. Betul. Coba ada nama enggak. Itu ada yang itu apalagi binatang-binatang dipelihara, boleh aja sih memelihara binatang. Tapi itu pun ada syarat-syaratnya kan. Tidak boleh binatang buas yang dilindungi, enggak boleh, harus ada suratnya dan sebagainya kan. Nah, kalau anak ini luar biasa loh. Ingat sekali lagi, mohon maaf, ini innamal a'malu binniyat, tergantung bagaimana dari niat kita. Mohon maaf, tidak memutus hubungan nasab orang tua kandungnya, menjadikan anak itu sederajat dengan anak kandung. Sekali lagi, jangan anak kandung makan di sini, anak angkat makannya di sana. Tidak boleh, apa yang kau makan sama. Ada orang mengangkat anak untuk supaya ada yang jagain rumahnya, jagain anaknya. Enak aja. Ada juga supaya ada yang nyuci piring di rumahnya. Ini salah ini. Kalau kau angkat anak itu, maka engkau jadikan anak itu sederajat dengan anakmu. Wah, karena ini kalau perlu dijadikan anak kita ibaratnya sama dengan anak kita. Dibeliin baju baru sama. Betul. Jadi niat itu untuk mensejahterakan. Dengan cara apa? Memberikan sandang, pangan, pendidikan. Dan saya temukan banyak orang yang mengangkat anak itu luar biasa loh. Rezekinya lancar. Bahkan kemarin saya ketemu sahabat saya di satu daerah. Itu masih kecil aku dia lihat dia bawa anak bayi, dia ambil anak angkat. Padahal dia punya anak. Dia punya anak tapi dia ambil anak angkat lagi. Ternyata tahu semua anak-anaknya sudah punya rumah sendiri. Udah pisah, udah kerja. Tahu nggak siapa yang menemani dia? Siapa? Anak angkatnya itu. Ya Allah. Saya langsung berpikir, ya Allah, betul-betul Allah itu gerakkan hati seseorang yang bukan darah dagingnya, tapi dia jadikan seperti anaknya. Disamakan. Dia udah punya 3 anak. Disamakan. Dan ternyata anak-anaknya itu, ya Allah, sudah artinya memang kan jauh jaraknya. Betul. Tapi ternyata itu bentuk luar biasa loh. Dan ingat, tapi kalau memang niatnya untuk pancingan, sebenarnya gini. Niat pancingan di sini kita selalu menggambarkan, memperlihatkan kesungguhan, memperlihatkan kemampuan supaya bisa diberikan titipan oleh Allah. Aku bisa loh ngurus anak. Allah Rabbil tasarni fardan wa anta khairul warisin. Allah berikan kita di saat yang tepat. Sekali lagi, Allah kasih kita anak di saat yang tepat. Kalau begitu perlihatkan kemampuan. Perlihatkan kemampuan, perlihatkan kemauan untuk mau mengurus anak.
sehingga Allah titipkan anak itu kepada kita. Masya Allah. Kan ada luar 3 biasa. anak murid, anak kandung, Anak kandung, anak murid, anak murid. dan anak buah. Dan anak buah. betul. Luar biasa ya. Jadi memang tergantung niatnya ya. Kalau kita misalnya niatnya memang ingin menjadikan dia anak soleh. Dan ternyata memang Allah juga berikan keutamaan lagi Iya. nanti pada saat masa tua. Saya setuju dengan Sasam tadi. Jadi bisa jadi rezekinya anak itu lewat kita. Lewat kita, betul Masya Allah. Dan tidak boleh membeda-bedakan jika kita juga punya anak kandung itu penting Itu sekali. saya marah tadi. Iya. Setelah dia cuma pancingan. Nah. Setelah punya anak itu dikembalikan. Nah, itu nggak boleh. Bagaimana perasaannya itu anak? Baik, itu catatan buat teman saya nanti saya kasih tahu. Nah, kita lanjut ya. Mohon izin Ustaz Maulana sabar. Mau nggak digituin? Sabar. Iya, jangan. Ya, jangan. Sabar. Baik, sekarang saya mau ke Habib Usman nih. Habib mohon izin Habib, ini masih ada pertanyaan nih. Habib, benar nggak sih anak angkat itu bisa menyelamatkan orang tua angkatnya yang telah meninggal dengan wakaf yang di atas namakan ayah atau ibu angkatnya, atau malah tidak mampu bernilai sebagai amal jariah? Nah, ini mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah anak angkat ini bisa menyelamatkan orang tua angkatnya yang dimana telah meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah dengan melakukan sedekah, ataupun dia membangunkan masjid, atau dia membangunkan musola, atau intinya dia berwakaf? Apakah bisa? Yang pertama, anak angkat atau siapapun mereka, sekali lagi, anak angkat atau siapapun mereka yang bersedekah untuk orang lain atau untuk siapapun saudaranya seagama atau yang beriman kepada Allah atau yang bertakwa kepada Allah atau mereka yang beragamakan Islam, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena intinya adalah mereka beriman atau Islam dengan agamanya, mempunyai keyakinan yakni Allah sebagai Tuhannya. Innad dina indallahil Islam. Karena agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Yang kedua, para ulama berbeda pandangan. Jadi ada yang berpandangan, oh diperbolehkan. Karena apa? Karena dia adalah boleh bersedekah atas namanya. Dan ulama juga ada yang bilang juga tidak boleh. Karena apa? Karena yang diperbolehkan adalah untuk si mayit ini adalah orang tuanya. Selain daripada orang tuanya nggak bisa. Karena dengan menggunakan hadisnya Nabi Muhammad SAW, inna ummiyah tulitat nafsaha walam tu'si. Jadi ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Sementara beliau belum berwasiat apapun. Dan saya mau memberikan sedekah terhadapnya. Tapi dulu dia belum pernah berwasiat. Bolehkah aku memberikan sedekah terhadapnya? Atau aku memberikan wakaf atau apapun terhadapnya dengan nama orang tuaku? Maka Rasulullah memperbolehkan. Hadis di sini redaksinya adalah bahwasanya diperbolehkan untuk ibunya. Karena apa? Karena orang tuanya. Apakah diperbolehkan untuk orang lain? Kita mengambil lagi daripada hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkorban untuk umatnya dan keluarganya. Jadi Rasulullah pernah berkorban untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Berarti diperbolehkan untuk memberikan sedekah terhadap umatnya Rasulullah SAW dan bersedekah untuk orang lain. Kurban tersebut adalah bentuk sedekah. Jadi kurban adalah bentuk sedekah. Jadi anak angkat diperbolehkan bersedekah untuk orang tua angkatnya ataupun saudara angkatnya ataupun siapapun yang mau dia berikan. Bahwasanya apa? Bahwasanya ini adalah bentuk daripada sedekah. Berharap agar Allah sedekah tadfaul bala, sedekah tulil umri, sedekah bisa mencegah bala, wabah, musibah, panjang umur, banyak rezekinya dan lain sebagainya. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Dan di sini dijelaskan bahwasanya seorang manusia tidak boleh memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Jadi ada usaha yang dilakukannya. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya seseorang tidak bisa mengambil pahala orang lain di akhirat kecuali dari apa yang telah dilakukan di dunianya. Maknanya gini. Kalau saya misalkan saya sebagai seorang anak angkat, saya mau memberikan sedekah terhadap orang tua saya, orang tua angkat saya atau saudara angkat saya. Karena saya diberikan rezeki yang besar. Diperbolehkan. Karena apa? Karena itu haknya dia. Dan dia melakukan daripada apa yang dilakukannya. Insya Allah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah. Masya Allah. Nah Habib berarti kalau misalnya sudah diniatkan itu diperbolehkan dan insya Allah tadi seperti yang ditanyakan itu juga apakah bisa menjadi amal jariah? Ya bisa tentunya. Betul. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Banyak banget hal-hal penting yang perlu dicatat juga sama jamaah. Dan kali ini kita pengen kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya dan sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sudah masuk, sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Dan ini ada pertanyaan pertama, langsung aja kita bacakan yuk. Ini pertanyaan pertama dari, baik, hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Ustazah, izin bertanya, saya 2 bersaudara dan kami memiliki anak-anak dan ibu kandung saya memberikan hartanya kepada anak saudara saya. Sedangkan saya tidak mendapat apa-apa dari ibu kandung saya. Apakah saya berhak apabila saya meminta sedikit harta ibu kandung saya? Mohon arahannya Ustaz Ustazah. Silakan Ustaz Maulana, mohon dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus tenang menjawabnya. Karena kaitannya dengan harta gonogini, harta Betul. pembagian. Mohon maaf, saya harus camkan, harus jelaskan ini. 1. Meminta harta itu adalah pelanggaran etika. Tidak apa-apa sebenarnya meminta. Tapi ketika meminta harta kepada orang tua yang masih hidup, dengan harapan ini adalah warisan, itu tidak beretika. Dan terlihat ketidaksabarannya. Ingat, kalau engkau minta harta, apa yang kau minta dari orang tuamu? Hello? 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 Halo. Sudah punya anak. Waktu kecil dibiayai. Tugas orang tua sampai anak itu menikah. Selesai sudah. Saya suka dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau sudah dewasa umur sekian harus keluar dari rumah. Itu bagus itu. Betul. Ada banyak budaya-budaya Indonesia. Saya baca luar biasa ini. Budaya-budaya daerah lain pun seperti itu macam-macam. Dan kalau dalam Islam ditanggung sampai dia menikah. Jadi bisa jadi haram sebenarnya. Kalau ketika kita minta harta kepada orang tua yang masih hidup dengan tujuan meminta warisan, itu sebenarnya bisa jadi haram. Kenapa? Karena bisa jadi menyakiti perasaan orang tua. Dan sebaiknya sudahlah, kalaupun mau dikasih, kalau pembagian di kala hidup bukan namanya warisan, tapi hibah. Tapi itu kan tidak enak minta-minta. Betul, apalagi masih hidup ya. Bukannya kita ya seharusnya mungkin yang kamu Harusnya kita membahagiakan Nah, mereka. itu mungkin yang Sudahlah, mudah-mudahan. kita sudah merepoti sebelum. Baik. Kan ada 2 hidup. Ya. Hidup selamat menempuh hidup baru. Betul. Berarti ada 2 hidup. Hidup sebelum menikah, hidup setelah menikah. Betul. Hidup sebelum menikah ditanggung orang tua, tapi hidup setelah menikah berarti Anda menanggung. Baik, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Instagram. Hamba Allah juga, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak angkat kita pas sudah besar malah banyak menimbulkan masalah, bahkan maaf terjebak pada maksiat, apakah kita mendapat dosanya juga dan kelak nanti tidak bisa menjadi penyelamat, malah jadi penjerumus kita ke dalam neraka Ustaz. Aduh, alhamdulillah. Nah ini pertanyaannya bagus sekali dan mungkin akan dijawabnya agak panjang ya, silakan jawab melalui tausiah aja Ustaz Syam. Tapi guru-guru kami semua, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Maka dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung daripada kesalahan orang lain. Jadi kalau dikatakan menanggung dosa orang tidak ada. Bahkan kepada anak kandung pun orang tua tidak menanggung dosanya. Bahkan dosa orang tua anak pun tidak menanggung dosanya. Bahkan dosa suami istri tidak menanggungnya. Bahkan dosa istri suami tidak menanggungnya. Yang ditanggung adalah dosa masing-masing. Dan kalau tidak diajarkan maka dia menanggung dosa karena dia tidak mengajarkan. Misal sang anak angkat setelah balik ternyata tidak menjaga auratnya. Dan orang tua angkatnya tidak pernah mengingatkan bahkan mengizinkan. Maka bukan karena dia membuka aurat orang tuanya dapat dosa, bukan. Tapi orang tuanya mendapatkan dosa karena dia tidak pernah mengingatkan. Orang tuanya mendapatkan dosa karena dia tidak pernah menegurnya. Sama ketika pasangan sudah diingatkan untuk sholat 5 waktu. Namun istri ini tidak mau sholat. Maka dia dosanya kok dosa sendiri. Tapi sang suami akan berdosa jikalau dia tidak pernah mengingatkan, tidak pernah memerintahkan sama sekali. Karena dia adalah berada di bawah tanggungannya. Seorang orang tua angkat mengangkat anak jangan cuma mengangkat anak karena mau senengnya aja.
Jangan cuma mau mengangkat anak karena ternyata dia adalah seorang yang baik ya. Setelah dia mendapatkan masalah lalu dia berlepas tangan. Maka subhanallah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang keluarga, Allah selalu menggunakan ayat wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya mereka ini semua adalah tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah itu berat sekali timbangannya. Maka ketika nanti di akhirat ditanyakan, engkau apakan anakmu? Engkau apakan anak yang dititipkan Allah kepadamu? Kalau anak yang dititipkan Allah saja kita dimintai pertanggungjawaban, apalagi kalau anak yang kita pilih sendiri. Kan kita tidak memilih anak ini, anak kandung itu yang keluar kita tidak pernah memilih. Apakah dia jadi nakal atau dia jadi baik atau dia jadi cerdas atau tidak cerdas. Kita tidak memilih itu. Allah kasih kepada kita dan itu pun diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau anak yang kita pilih sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, kamu yang pilih, kamu yang mau mendidik, kamu yang mau mengambil, kenapa kamu tidak memerintahkan dia ke dalam kebaikan? Kenapa engkau tidak pernah mengajaknya ke dalam ibadah? Bahkan nanti suatu saat ada seorang anak yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bukannya saya tidak mau sholat, tapi saya tidak pernah diajarin sholat. Ya Allah, bukannya saya tidak mau menutup aurat, tapi orang tua saya tidak pernah memberikan penjelasan tentang apa itu aurat. Bahkan saya diminta untuk berpacaran. Bahkan saya ditanyain pacarmu mana? Kok tetangga kita udah punya pacar kamu nggak ada? Maka subhanallah inilah yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau menunjukkan satu jalan keburukan? Bukankah Nabi SAW mengingatkan barang siapa menunjukkan jalan kebaikan dan orang mengerjakan kebaikan karena jalan tersebut. Maka dia pun mendapatkan pahala kebaikan daripada orang yang mengerjakan tadi. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang mengerjakannya. Begitupun sebaliknya. Siapa yang menunjukkan satu keburukan, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang akan bersambung terus. Akan mendapatkan dosa juga yang menunjukkan keburukan itu. Wallahu ta'ala alam. Oh, Masya Allah. Jadi memang sebelum kita mengangkat anak angkat, banyak sekali yang harus dipertimbangkan termasuk konsekuensi itu tadi ya. Konsekuensinya. Berat sekali ya, jadi pertanggungjawabannya besar juga. Tapi Ya. alhamdulillah mungkin sebaliknya juga kalau kita mengajarkan hal yang baik, misalnya mengajarkan ngaji, kita juga dapat pahalanya. Ya, intinya jadi, jangan diremehkan, maksudnya bukan anak kandung ini. Nah, Tetap itu semuanya dia. diminta pertanggungjawaban di hadapan Betul. Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Ustaz Syam, tapi mohon maaf nih ya, namanya kita sudah membesarkan anak angkat gitu ya. Nah kalau misalnya nih anak angkatnya itu sudah menikah, apakah dia itu masih berkewajiban untuk menafkahi orang tua angkatnya atau enggak sih sebenarnya kalau udah menikah? Sebenarnya yang salah tuh kalau kita hitung-hitungan, makanya jangan hitung-hitungan gitu dong. Waduh, bukan hitung-hitungan, ini kan bertanya. Itu pelit namanya. Aduh, Kalau kayak jadi gitu salah hitung-hitungan. Udah Mana mulai. itu anaknya? Astagfirullahaladzim. Hitungan lagi. Aduh, salah Siapa lagi. lagi itu yang hitung-hitungan? Bukan Tuh hitung-hitungan. kan? Jangan pernah hitung-hitungan. Dalam pemberian itu harus ikhlas. Bagaimana Habib? Kan gitu Nggak ya, boleh harus kayak ikhlas. gitu. Tidak mengharapkan balasan. Ya Allah, ini Ustaz Maulana, Ustaz Syam, mending sekarang tarik nafas dulu. Sabar ya, ini cuma pertanyaan, ini mewakili pertanyaan jamaah. Jadi jamaah, daripada saya kena semprot lagi, mendingan kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau hitung-hitungan tidak ada bisa